Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Grace Yolanda Sibarani. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Cyber Asia untuk program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah mengidentifikasikan perusahaan yang akan dianalisis. Yang kedua, analisis rasio keuangan dan juga interpretasinya. Yang ketiga, analisis tren. Dan yang keempat, kesimpulan umum kondisi keuangan perusahaan. Topik pembahasan yang pertama ialah tentang identifikasi perusahaan. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa akan melakukan analisis laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia untuk tahun 2023 dan 2024. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama yang menggambarkan kondisi keuangan, kinerja operasional, serta kemampuan berkelanjutan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan diperlukan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya ekonomi yang dimilikinya secara efektif dan efisien, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang menjadi objek analisis dalam laporan kesempatan kali ini ialah PT Unilever Indonesia, yaitu perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perseroan beroperasi dalam sektor industri barang konsumsi atau consumer goods dengan fokus pada produk kebutuhan sehari-hari atau fast moving consumer goods atau FMCG. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024. Kedua laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh auditor independen dan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia, sehingga dapat dijadikan dasar yang andal dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Secara operasional, PT Unilever Indonesia menjalankan kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi yang meliputi produk perawatan rumah tangga, perawatan tubuh dan kecantikan, makanan, serta minuman. Dan selain itu, perusahaan juga berperan sebagai distributor utama produk dan penyedia jasa penelitian pemasaran. Dan menurut teori manajemen keuangan, perusahaan dengan karakteristik FMCG umumnya memiliki perputaran persediaan yang tinggi, margin relatif yang stabil, serta ketergantungan besar pada efisiensi modal kerja. Oleh sebab itu, analisis laporan keuangan menjadi alat yang sangat penting untuk menilai keberlangsungan usaha dan stabilitas keuangan perusahaan. Topik yang kedua adalah analisis rasio keuangan dan juga interpretasinya. Terbagi menjadi 4 analisis. Yang pertama adalah analisis rasio likuiditas, yang kedua analisis rasio solvabilitas, yang ketiga analisis rasio profitabilitas, dan yang keempat analisis rasio aktivitas. Yang pertama adalah analisis rasio likuiditas. Menurut teori keuangan, rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas yang baik mencerminkan keamanan kreditur jangka pendek, sedangkan likuiditas yang rendah dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah current ratio dan cash ratio. Perhitungan rasio likuiditas tercantum pada file PPT sebagai berikut, di mana diketahui current ratio untuk tahun 2023 adalah 0,55 kali, sedangkan tahun 2024 adalah 0,45 kali. Sedangkan cash ratio yaitu 0,09 kali, sedangkan tahun 2024 yaitu 0,06 kali. Interpretasi teoritisnya ialah berdasarkan teori, nilai current ratio ideal umumnya berada di atas 1 kali, yang berarti aset lancar mampu menutup seluruh kewajiban jangka pendek. Nilai current ratio PT Unilever Indonesia yang berada di bawah 1 kali pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang relatif rendah. Penurunan current ratio dan cash ratio pada tahun 2024 menunjukkan semakin tingginya tekanan likuiditas. Namun, dalam konteks teori industri FMCG, likuiditas rendah masih dapat ditoleransi apabila perusahaan memiliki arus kas operasional yang kuat dan stabil sebagaimana dimiliki oleh PT Unilever Indonesia. Analisis yang berikutnya adalah analisis rasio solvabilitas. Digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
Menurut teori struktur modal, penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan rasio kebangkrutan meskipun dapat meningkatkan return bagi pemegang saham. Perhitungan rasio ini dapat kita lihat dalam tampilan PPT sebagai berikut, di mana diketahui debt to asset ratio pada tahun 2023 yaitu adalah 79,7%, sedangkan pada tahun 2024 ialah 86,6%. Sedangkan debt to equity ratio pada tahun 2023 yaitu 3,93%, sedangkan tahun 2024 6,47%. Interpretasi teoritisnya ialah, secara teoritis, debt to asset ratio yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Peningkatan rasio ini pada tahun 2024 mencerminkan meningkatnya ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Debt to equity ratio PT Unilever Indonesia yang meningkat tajam mengindikasikan struktur permodalan yang semakin agresif. Menurut teori trade-off, kondisi ini dapat meningkatkan risiko keuangan apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan laba yang memadai. Analisis berikutnya adalah profitabilitas, digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan, aset maupun modal yang dimiliki. Profitabilitas merupakan indikator utama keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Perhitungan rasio profitabilitas dapat kita lihat dalam tampilan PPT sebagai berikut, di mana diketahui net profit margin pada tahun 2023 sebesar 12,4%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 9,6%. Lalu return on asset pada tahun 2023 sebesar 28,8%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 21%. Interpretasi teoritisnya adalah penurunan net profit margin menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan mengalami penurunan. Dalam teori manajemen biaya, kondisi ini dapat disebabkan oleh meningkatnya beban usaha atau menurunnya daya beli konsumen. Penurunan ROA menunjukkan bahwa aset perusahaan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan laba, sehingga efektivitas pengelolaan aset menurun pada tahun 2024. Analisis berikutnya adalah rasio aktivitas, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Rasio ini penting untuk menilai kinerja operasional, khususnya pada perusahaan dengan volume produksi dan distribusi yang besar. Perhitungan rasio aktivitas dapat kita lihat pada tampilan tabel sebagai berikut. Diketahui bahwa total aset turnover pada tahun 2023 sebesar 2,32 kali, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 2,19 kali. Sedangkan inventory turnover pada tahun 2023 yaitu 7,4 kali, namun pada tahun 2024 yaitu sebesar 7 kali. Interpretasi teoritisnya ialah penurunan total aset turnover menunjukkan bahwa setiap unit aset menghasilkan penjualan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut teori efisiensi operasional, kondisi ini dapat mencerminkan penurunan permintaan atau kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Penurunan inventory turnover menunjukkan perputaran persediaan yang melambat sehingga berpotensi meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko persediaan yang usang. Topik yang ketiga ialah analisis tren atau tren analisis, terbagi menjadi 4, yaitu analisis tren likuiditas, yang kedua analisis tren solvabilitas, dan yang ketiga analisis tren profitabilitas, dan yang keempat analisis tren aktivitas. Analisis tren likuiditas, current ratio mengalami penurunan dari 0,55 kali pada tahun 2023 menjadi 0,45 kali pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan melemahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Secara struktural, kondisi ini disebabkan oleh penurunan aset lancar, terutama kas dan piutang, sehingga meningkatnya liabilitas jangka pendek termasuk munculnya kembali pinjaman bank jangka pendek pada tahun 2024. Cash ratio juga menurun dari 0,09 kali menjadi 0,06 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa cadangan kas perusahaan semakin terbatas. Penurunan kas ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran dividen dalam jumlah yang besar, serta kebutuhan pendanaan operasional dan investasi. Perubahan signifikan yang dapat dilihat yaitu penurunan likuiditas menunjukkan meningkatnya tekanan modal kerja dan ketergantungan perusahaan terhadap arus kas operasi. Analisis tren solvabilitas, debt to ratio
meningkat dari 79,7% menjadi 86,6%, yang berarti sebagian besar aset perusahaan pada tahun 2024 dibiayai oleh utang. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya tingkat leverage perusahaan. Debt to equity ratio mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 3,93 kali pada tahun 2023 menjadi 6,47 kali pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini bukan hanya disebabkan oleh peningkatan liabilitas, tetapi terutama oleh penurunan ekuitas perusahaan akibat pembagian dividen yang besar dan penurunan laba bersih tahun berjalan. Perubahan signifikan yang dapat dilihat yaitu struktur permodalan perusahaan menjadi lebih berisiko karena proporsi utang meningkat sementara modal sendiri menurun. Selanjutnya adalah analisis profitabilitas. Net profit margin menurun dari 12,4% pada tahun 2023 menjadi 9,6% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan mengalami pelemahan. Return on asset atau ROA juga menurun cukup signifikan dari 28,8% menjadi 21%. Hal ini mengindikasikan bahwa aset perusahaan mengalami laba yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor utama yang mempengaruhi penurunan profitabilitas ini adalah penurunan penjualan bersih, tekanan biaya operasi, serta meningkatnya beban keuangan. Perubahan signifikan yang dapat dilihat yaitu profitabilitas melemah secara nyata yang mencerminkan penurunan efisiensi operasional dan tekanan terhadap kinerja laba. Selanjutnya adalah analisis tren aktivitas. Total aset turnover menurun dari 2,32 kali menjadi 2,19 kali, menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan penjualan mengalami penurunan. Inventory turnover juga menurun dari 7,4 kali menjadi 7 kali. Penurunan ini mengindikasikan bahwa persediaan berputar lebih lambat, yang berpotensi meningkatkan biaya penyimpanan, dan risiko persediaan tidak terjual. Perubahan signifikan dapat dilihat yaitu melalui efisiensi pengelolaan aset dan persediaan mengalami penurunan, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif baik untuk industri FMCG. Selanjutnya adalah topik yang keempat, yaitu kesimpulan umum dari kondisi keuangan perusahaan PT Unilever. Berdasarkan analisis teoritis dan juga empiris, dapat disimpulkan bahwa PT Unilever masih memiliki kekuatan berupa skala usaha yang besar, merek yang kuat, dan arus kas operasional yang positif. Namun, perusahaan menghadapi tantangan serius pada aspek likuiditas dan struktur permodalan, serta penurunan profitabilitas pada tahun 2024. Menurut teori manajemen keuangan, kondisi ini menuntut perusahaan untuk memperbaiki efisiensi biaya, optimalisasi pengelolaan modal kerja, dan penyeimbangan kembali struktur pendanaan agar risiko keuangan dapat ditekan dan kinerja keuangan dapat berkelanjutan. Baik, demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.